Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di teknik tutorial Mas Vincent. Kali ini saya lagi memperbaiki kulkas 2 pintu merek Polytron. Ini gejalanya tidak dingin atas bawah teman-teman ya. Untuk voltase ini 186 teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini mari kita belajar memperbaiki kulkas 2 pintu Polytron tidak dingin atas maupun bawah. Nah, untuk mesin kompresor, di sini untuk mesin kompresor itu nyala ya, teman-teman ya. Jadi mesin kompresornya nyala, semuanya nyala, lampu juga nyala, kipas juga nyala. Untuk kulkas ini dingin tapi tidak bisa beku. Dan untuk di bagian bawah itu tidak dingin sama sekali, teman-teman ya. Nah, penyebabnya kenapa dan kerusakannya di mana? Kita akan memperbaiki dan kita juga belajar bersama-sama teman-teman ya, agar teman-teman bisa mengetahui. Dan untuk kulkas Polytron 2 pintu ini juga sudah pernah diperbaiki ya 2 kali, tapi tetap kayak gini, maksudnya tetap nggak dingin juga teman-teman ya. Jadi mari kita akan mempelajari atau gimana cara memperbaikinya. Nanti saya juga akan pandu. Jika teman-teman ada pertanyaan nanti seputar kulkas 2 pintu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk video kali ini kita akan coba buka ya untuk di bagian sisi pintu yang paling depan terlebih dahulu. Dan untuk caranya semuanya sama teman-teman ya. Oke, kita congkel ya. Kita selesai seperti ini. Nah, untuk gejala dari kulkas Polytron ini itu banyak bunga esnya. Jadi ketika kulkas Polytron atau kulkas 2 pintu yang lainnya itu jika mengalami bunga es seperti ini maka tidak akan dingin, baik itu atas maupun bawah teman-teman ya. Nah, biasanya kerusakan ini biasa berasal dari defrost atau pemanas dan yang lainnya juga. Tapi rata-rata itu defrost teman-teman. Oke, sekarang sudah kita buka ya. Nah, ini isinya, ini banyak banget gumpalan es. Nah, jika kulkas 2 pintu terdapat bunga es yang seperti ini, maka atas maupun bawah itu tidak bakalan dingin teman-teman. Nah, untuk yang bagian belakang ya teman-teman ya, pintu yang paling bawah kenapa tidak dingin, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini yang saya pegang yang menuju ke bawah nih, itu banyak banget bunga es, sehingga udara yang dari atas itu tidak sampai menuju pintu yang paling bawah dikarenakan tersumbat oleh bunga es. Nah, ini ya, ini tadinya nutup karena saya congkel sehingga ada udara sedikit. Nah, ini yang menyebabkan pintu yang paling bawah itu tidak dingin. Nah, sekarang kita coba menggunakan air panas teman-teman ya, untuk menghilangkan bunga es ini secara cepat. Nah, teman-teman pasti bertanya bahaya atau tidak. Menurut saya dan sepengalaman saya itu tidak masalah teman-teman ya. Kita siram aja. Jadi untuk mempercepat proses pencairan bunga es yang ada di evaporator ini teman-teman. Oke. Nah, kita siram aja seperti ini sampai bunga es ini hilang teman-teman ya. Jadi kita bisa membuka cover dari bagian freshernya ini. Kita siram aja seperti ini. Nah, kalau misalkan banyak bunga esnya ini, ketika kita paksa maka ada yang patah nanti teman-teman ya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, di sini ada kancingan teman-teman ya, baik itu dari atas, samping juga itu ada kancingan. Kita congkel aja seperti ini. Dan untuk video-video sebelumnya sudah pernah saya bahas juga teman-teman ya. Oke, kita congkel sambil kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Kita congkel aja.
Nah, ketika sudah kita congkel, kita tarik ke belakang teman-teman ya. Kita tarik ke belakang. Oke, sudah selesai. Nah, ini banyak bunga esnya. Dan teman-teman bisa lihat juga nih. Ini sudah pernah servisan ya. Nah, ini udah ada solasi juga, pernah solasi juga. Ini sisa-sisa solasinya juga. Dan kita akan lihat ya. Dan untuk defrost yang saya sebutkan, ini sering terjadi kerusakan di bagian kulkas 2 pintu. Ini sudah pernah diganti juga untuk defrostnya. Dan kita akan cek juga untuk defrostnya. Saya rasa ini masih berfungsi ya teman-teman ya. Jadi masih berfungsi. Tapi kenapa masih penyebabnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini masih nyambung teman-teman ya untuk defrostnya. Nah, di sini ada kekurangan ya. Jadi kekurangannya itu dari teknisi yang dulu tidak dipasangi dengan fuse. Jadi fuse sebenarnya ada fuse-nya sebenarnya teman-teman ya, tapi dilangsung sama dia. Oke, kita cabut aja dulu semuanya. Kita akan cabut dan kita akan lihat di bagian pemanasnya atau heaternya. Dan jika teman-teman tidak mempunyai alat ukur, teman-teman bisa lihat secara fisik ya teman-teman ya. Oke, kita cabut dan kita akan ukur apakah pemanas ini berfungsi atau tidak. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai alat ukur seperti ini, teman-teman bisa langsung colokan aja dua kabel ini ke arus listrik PLN teman-teman ya. Kalau misalkan panas berarti itu masih berfungsi dengan baik. Oke, kita kita akan cek secara fisik ya teman-teman ya. Ini harus kita cek secara fisik. Karena untuk heater ini ada kaca ya, lapisan kaca. Takutnya kaca ada yang pecah. Makanya saya cek secara fisik juga. Oke, untuk pelepasan ini banyak yang tanya gimana sih Bang untuk pelepasannya. Kita tarik aja untuk pipa yang atas, kemudian kita sambil angkat dan kita sambil tarik ke belakang ya teman-teman ya. Usahakan sudah bersih semuanya. Ini masih ada sisa-sisa bunga es, kita siram aja. Oke, nah seperti ini. Nah, usahakan ketika teman-teman mau narik di bagian evap, usahakan pelan-pelan aja teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat di bagian belakang ini masih banyak bunga es yang tersisa. Nah, ini di bagian pemanasnya atau heaternya. Kalau misalkan heater ini pecah, nanti kulkas ini akan banyak bunga esnya juga, sama seperti yang video pertama teman-teman. Jadi kita akan lihat cek secara fisik. Oke, kita angkat. Nah, untuk secara fisik aman ya teman-teman ya. Tapi di sini untuk heater sudah diganti teman-teman ya. Nah, semuanya sebenarnya sudah diganti ini teman-teman ya. Jadi tapi kenapa kok masih seperti ini, atas bawah tidak dingin? Nah, nanti kita akan lihat ya. Ketika di bagian atas ini kita cek semuanya aman, kita lanjut ke bagian utamanya teman-teman ya. Jadi otaknya yaitu timer. Ini defrost sudah diganti. Semuanya aman ya, tinggal yang satu lagi. Ini otaknya teman-teman, yaitu timer. Nah, letaknya itu ada di bagian belakang paling bawah. Dan ini juga pernah diganti katanya teman-teman ya. Tapi kita akan lihat aja teman-teman ya. Nah, ini sudah pernah dibuka juga. Kita tinggal tarik aja seperti ini. Oke, yang terakhir ini kita lihat teman-teman ya.
apakah timer ini bermasalah atau tidak. Next, untuk yang pintu atas itu semuanya aman, kipas, defrost, dan pemanasnya juga aman. Ini tinggal satu lagi ya untuk otaknya, timer yang mengatur keseluruhan di bagian kelistrikan kulkas 2 pintu. Oke, di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Untuk timernya ini menggunakan timer 1/4. Nah, ini karena untuk kulkas Polytron ya. Untuk teman-teman semua, untuk timer 1/4 itu hanya digunakan kulkas sub teman-teman ya. Jangan diaplikasikan ke kulkas yang lainnya. Karena sistemnya nanti itu akan berbeda teman-teman ya. Nah, ini diagram untuk kulkas Polytron itu 1/3 teman-teman. Nah, sedangkan untuk timer ini itu 1/4. Jadi nggak nyambung teman-teman ya. Jadi ini harus kita rubah atau kita ganti. Tapi di sini saya akan mencoba teman-teman ya. Saya akan mencoba kita mengganti timer 1/4 ini menjadi timer 1/3. Karena di sini untuk biaya ini pemiliknya sudah banyak ya, karena sudah 2 teknisi masih melakukan hal yang sama untuk kulkasnya tidak dingin. Jadi ini saya meminim. Jadi kita ubah menjadi 1/4 menjadi 1/3. Untuk kodenya H2, misalkan di angka belakang ini 2, itu 1/4. Kalau misalkan 1, kodenya 1, itu 1/3 teman-teman. Jadi untuk teknisi pemula jangan sampai teman-teman salah memberikan timer ya teman-teman ya. Itu lebih diperhatikan, jangan terlalu buru-buru. Oke, kita akan tes ya apakah di sini memang 1/4 atau 1/3. Dan untuk video sebelumnya sudah pernah saya upload ya. Untuk video-video masalah timer sudah pernah saya upload juga, cara membongkarnya juga, cara memperbaikinya juga sudah pernah saya upload juga. Oke, sekarang kita tes. Nah ini ya, 1 dan 4 kita tes, ini masih nyambung ya, teman-teman bisa lihat. Kita coba lagi. Jadi pin nomor 1 dan nomor 4 kita sambung aja. Nah, dan nomor 3 ini juga nyambung. Dan kita akan balik kita teman-teman ya. Kita balik, kita putar sampai pendefrosan. Oke, kita putar terus sampai bunyi cetik 1 kali. Nah, ini kita akan ukur 1/4 dulu ya teman-teman ya. Jadi 1/4 dulu. Nah, ini masih nyambung teman-teman ya. Coba kita beralih ke 1/3. Ini tidak ada teman-teman ya, karena timer ini menggunakan 1/4. Jadi spoolnya itu ada di 1 dan 4. Kalau spoolnya ada di 1/3 berarti itu timer 1/3. Tapi di sini saya masih akan bongkar agar teman-teman bisa mengetahui bahwa ini itu 1/4 atau 1/3. Oke, kita akan pembuktian di sini teman-teman. Dan biar teman-teman bisa juga mengerti lah teman-teman ya. Oke, kita buka baut ya, pojok-pojok, atas dan bawah kita buka semua. Nah, inilah kesalahan-kesalahan di waktu kita memperbaiki kulkas 2 pintu. Jadi caranya sebenarnya cukup mudah ya teman-teman ya. Kita bisa lakukan sendiri. Memperbaiki kulkas sendiri itu kita bisa. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai AC ataupun kulkas tidak dingin, baik itu kulkas 1 pintu, entah itu 2 pintu dan seterusnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya coba bantu jawab ya jika saya tidak sibuk. Oke, di sini sudah
kita lepas ya, sudah kita lepas, tinggal yang atas kita buka bautnya. Tinggal sisa 2 teman-teman. Oke, tinggal kita tarik ke atas. Nah, ini ya untuk penampakan timer. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Oke, jadi ini yang nomor 4, pin nomor 4 dan pin nomor 1 teman-teman ya. Jadi untuk spoolnya itu ada di 1 dan 4. Jadi ini dinamakan 1/4. Kalau misalkan 1/3 itu, nah pin ini dengan ini kan nomor 1 dan nomor 4 ya teman-teman ya. Dan kita akan rubah menjadi 1/3 dan kita akan coba bongkar semua dan kita akan pindahkan. Oke, di sini sudah kita pindahkan ya teman-teman ya. Nanti saya cara membongkarnya nanti saya upload ya teman-teman ya, karena di sini saya juga meminim durasi agar teman-teman bisa cepat memperbaikinya. Kita langsung tutup aja. Nah, ini untuk kode yang sudah saya sebutkan. Ini untuk kode H2 itu artinya 1/4. Kalau misalkan 1/3 itu angka terakhirnya itu 1 teman-teman ya. Kita akan rubah ini menjadi 1. Oke, biar teknisi tidak kebingungan nantinya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba pasang kembali untuk timer ini teman-teman ya. Jadi untuk kulkas 2 pintu ini selesai kita memperbaikinya. Oh ya, kenapa kita tidak langsung, Bang, kenapa kita tidak langsung memvonis di bagian timernya? Oke, kita akan mengecek keseluruhan dari kulkas 2 pintu ini teman-teman ya. Jadi mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau misalkan nggak seperti itu, nanti nggak ketemu teman-teman ya. Oke, kita pasang. Jadi untuk kulkas 2 pintu ini tinggal kita pasang aja. Dan nggak perlu banyak yang kita ganti ya. Jadi nggak ada yang kita ganti. Kalau misalkan mau diganti ya teman-teman silakan teman-teman ganti, karena di sini untuk pemiliknya sudah banyak pengeluaran ya untuk memperbaiki kulkas. Namun untuk kulkas 2 pintu Polytron ini masih tidak dingin ya. Jadi saya bantu gimana cara mengakalinya agar biaya servis itu lebih minim. Oke, kita pasang baut kembali karena tadi nggak ada bautnya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung beralih ke bagian depan dan kita pasang ya. Kita pasang semuanya di bagian heater. Kita pasang kembali dan usahakan untuk pembuangan ya, pembuangan air yang dari sini ini yang menuju ke bawah itu jangan sampai ada yang tersumbat teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang tersumbat nanti menyebabkan banyak bunga esnya juga. Oke, kita pasang kembali untuk tutupnya. Nah, untuk teman-teman semua jika ingin mau memperbaiki kulkas sendiri, itu ya kita memperbaiki saja. Kita buka aja nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalkan kita takut itu hal yang wajar karena kita tidak pernah memperbaikinya sendiri. Jadi untuk video kali ini teman-teman bisa ikuti untuk tutorial kali ini ya. Dan teman-teman bisa lihat juga untuk video-video sebelumnya. Dan jika teman-teman ada yang tidak mengerti, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita pasang semua. Nah, ini. Dan kemudian kita pasang di bagian evaporatornya ya. Oke, kita pelan-pelan aja.
Nah, untuk pemasangan pelan-pelan aja teman-teman ya. Yang penting berhasil. Oke, kita letakkan seperti ini. Kita letakkan seperti semula. Usahakan rapi ya teman-teman ya. Oke, kita tekuk untuk pipanya. Teman-teman nggak perlu ragu ya, dan nggak perlu takut, karena kalau takut teman-teman nggak bakalan bisa. Oke. Oke, dan untuk yang lainnya, untuk defrost kita pasang kembali teman-teman ya. Oke, kita pasang kembali. Nah, di sini saya juga tidak membawa termo solasi bakar ya, dan juga fuse-nya, karena di sini saya juga waktu itu kita memperbaiki AC ya, jadi tidak membawa spare part kulkas. Jadi ini dadakan teman-teman ya, jadi dadakan. Jadi tapi kita akan memperbaiki untuk kulkas ini secara maksimal. Oke, semuanya selesai. Kita pasang untuk mengancing di bagian defrostnya ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan tanpa fuse itu tidak masalah teman-teman ya, tidak masalah. Kalau fuse memang jarang sekali ya rusak, tapi kenapa ini kok nggak dipakai ya teman-teman ya, saya kurang tahu juga ya. Mungkin memang putus ya teman-teman ya. Jadi, dan untuk teknisi sebelumnya tidak membawa fuse, jadi dilangsung sama dia. Oke, usahakan semuanya rapi untuk kabelnya, kemudian kita pasang kipasnya. Oke, kita pasang kipasnya. Dan untuk keseluruhan, untuk di bagian kulkas 2 pintu merek Polytron di sini sudah kita perbaiki teman-teman ya. Oke, semuanya sudah selesai ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai kulkas 2 pintu, bahkan itu kulkas 1 pintu, yang sering terjadi itu merek Polytron yang baru-baru ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nanti saya pasti bantu menjawabnya teman-teman. Oke, tinggal cover yang paling depan. Nah, ini untuk di bagian sirkulasi yang menuju ke bawah. Nah, ini sudah plong. Jadi nanti suhunya lebih dingin teman-teman ya. Karena ini sudah selesai kita perbaiki. Oke, jadi cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengerti juga ya gimana cara memperbaikinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.